Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan hasil produksi. Nah, produksi itu tidak bisa berdiri dengan sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi itu kita namakan dengan faktor produksi. Hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu kita namakan dengan fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu suatu hubungan matematis yang menggambarkan suatu cara di mana jumlah dari hasil produksi tertentu tergantung dari jumlah input tertentu yang digunakan. Secara matematis kita bisa menggambarkan Y sama dengan fungsi dari X1, X2 sama dengan Xn, di mana Y adalah produk, X1, X2 dan sama dengan Xn adalah faktor produksinya. Fungsi produksi yang akan kita jelaskan adalah dalam hal ini fungsi produksi klasik, karena fungsi ini mewakili model increasing maupun decreasing. Nah, kita akan menjelaskan tentang fungsi produksi yaitu total product. Misalnya kita akan menggunakan faktor produksi X, misalnya ini pupuk begitu, dan akan menghasilkan output Y, misalnya ini adalah produksi padi. Maka gambarannya adalah sebagai berikut. Jadi mula-mula fungsi produksi itu naik, yaitu increasing, kemudian setelah ada inflection point, kemudian decreasing return. Produksi total atau total produk yaitu biasanya produksi yang dihasilkan selama proses produksi. Ada 3 titik penting dalam fungsi produksi total produksi ini, yaitu yang pertama adalah titik A. Titik A ini adalah titik inflection point, jadi titik belok, di mana tambahan hasilnya mula-mula naik, kemudian membelok menjadi turun. Misalnya pada titik ini jumlah faktor produksi yaitu sebesar X1. Nah, mulai dari 0 sampai dengan X1 itu dalam kondisi yang increasing return, yaitu tambahan hasil yang semakin naik. Jadi jika input ditambah satu kesatuan, maka outputnya akan bertambah dengan tambahan yang lebih besar dibandingkan tambahan sebelumnya. Kemudian yang di sini adalah decreasing return. Dalam hal ini itu biasa kita sebut dengan law of diminishing return. Itu hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Karena tambahan hasil mulai dari titik A ini adalah semakin menurun jika input ditambah satu kesatuan faktor produksinya. Nah, titik yang kedua adalah titik B, titik penting, merupakan titik punggung, di mana ini nanti adalah rata-ratanya tertinggi. Misalnya adalah X2. Kemudian yang terakhir adalah titik puncak, jadi produksi maksimum. Misalnya adalah X3. Nah, ini adalah total produksi. Nah, selanjutnya adalah akan kita jelaskan marginal product, yaitu tambahan input akan menyebabkan tambahan hasil. Itu adalah marginal product dengan rumus marginal product sama dengan delta Y dibagi dengan delta X, di mana delta Y itu adalah tambahan output, delta X itu adalah tambahan inputnya. Nah, kalau data dalam bentuk matematika, marginal product itu sama dengan total product aksen atau turunan pertama total produksi. Kalau gambarannya delta, ini biasanya dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita gambarkan, ini
marginal product itu kalau dalam bentuk gambar itu adalah arah kurva. Jadi arah kurva pada titik A itu adalah alfa. Jadi besarnya marginal product adalah sama dengan tangen alfa, yaitu AX1 dibagi ini. Jadi dibagi di sini. Jadi X1 sampai di sini. Jadi artinya tangen sudut alfa itu adalah besarnya marginal product pada titik A. Sedangkan besarnya marginal product pada titik B adalah tangen beta, yaitu BX2 sampai dengan titik 0 ini dibagi. Jadi Y dibagi dengan X. Sedangkan marginal product pada titik C itu karena garisnya lurus horizontal, sudutnya 0, berarti marginal produknya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita gambarkan, marginal product adalah mula-mula itu naik, kemudian mencapai puncaknya pada titik A, karena ini sudut yang dibentuk adalah alfa yang paling besar. Jadi alfa itu dibandingkan beta, dibandingkan gamma di sini, itu yang paling besar sudutnya, sehingga yang paling tinggi adalah pada titik A. Jadi puncak marginal product itu pada titik A. Nah, kemudian pada waktu produk maksimum, karena ini adalah arahnya adalah horizontal, sudut yang dibentuk adalah 0, berarti tangan alfa 0, berarti marginal produknya sama dengan 0. Produk marginal yaitu tambahan produksi yang diperoleh sebagai akibat dari adanya penambahan kuantitas faktor produk yang dipergunakannya. Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk angka, sebetulnya skalanya di sini A. Pada marginal produk pada titik A itu sebesar A, atau tadi bisa juga dikatakan tangen sudut alfa. Besarnya marginal produk pada titik B adalah B, atau tangen sudut beta. Sedangkan besarnya marginal produk pada titik C ini adalah C, di mana nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang produk rata-rata atau average product. Rumusnya average product sama dengan Y dibagi X. Jadi besarnya produk dibagi dengan besarnya faktor produksi. Jadi produk rata-rata pada titik A itu sama dengan besarnya produk dibagi besarnya faktor produksi, sama dengan tangen alfa. Dimana kalau marginal product tadi adalah merupakan arah kurva, tetapi kalau average product itu adalah dari titik itu kemudian diarahkan ke titik origin. Nah, sudut yang dibentuk itulah tangen sudutnya itu sama dengan average produknya. Demikian pula pada titik B, average product pada titik B sama dengan tangen sudut beta atau BX2 dibagi dengan X2 sampai dengan 0. Sedangkan pada titik C, average produknya adalah tangen sudut gamma. Dari sini kita sudah jelas bahwa sudut beta itu lebih besar dibandingkan sudut gamma. Sudut gamma lebih besar dibandingkan sudut alfa. Sehingga dengan demikian, average product pada titik B ini adalah yang paling tinggi. Kemudian berikutnya adalah di titik C dan selanjutnya di titik A. Sehingga kalau kita gambarkan, average product itu maksimumnya itu pada titik B, kemudian menurun dan seterusnya, limit menuju tak terhingga. Produk rata-rata yaitu besarnya produk per satu kesatuan faktor produksi. Jadi kalau produk rata-rata itu adalah besarnya total dibagi dengan faktor yang mempengaruhinya. Nah, pada titik A ini produk rata-ratanya sama dengan A, pada titik B produk rata-ratanya adalah titik B. Sedangkan pada titik C produk rata-ratanya adalah C.
besarnya A sama dengan tangan alfa, besarnya B sama dengan tangan beta, besarnya C sama dengan tangan gamma. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara total product, marginal product, dan average product. Untuk itu maka akan kita tambahkan yaitu marginal produknya, sehingga dengan demikian kita mengetahui model total produknya seperti ini, kemudian marginal produknya adalah ini, dan average produknya adalah yang ini. Nah, dari sini bisa kita ketahui yang pertama, dari titik sini sampai dengan titik B ini adalah disebut daerah 1, daerah di mana keuntungan maksimum itu belum tercapai. Jadi kita lihat aja dulu, misalnya mulai dari titik 0 sampai dengan titik A ini kan increasing. Artinya apa? Artinya jika input ditambah satu kesatuan faktor produksi tersebut akan menghasilkan tambahan outputnya yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau input itu ditambah dengan satuan yang sama, maka outputnya tambahnya akan semakin besar, sehingga tidak mungkin kita menghentikan. Karena apabila kita hentikan, kita rugi, karena tambahan hasilnya itu semakin besar. Nah, baru mulai titik A itu sudah mulai menurun. Namun demikian, dari titik A sampai dengan titik B ini marginal produknya masih lebih besar dibandingkan dengan average produknya. Artinya adalah tambahan hasilnya itu masih lebih besar dibandingkan dengan rata-ratanya, sehingga masih memberikan tambahan yang lebih besar lagi, sehingga mulai titik A sampai titik B ini masih bisa ditingkatkan lagi penggunaan faktor produksinya supaya keuntungannya bisa lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya ini adalah daerah 3. Daerah 3 ini juga dikatakan daerah yang irasional, karena pada daerah ini keuntungan maksimum juga tidak ada. Karena apa? Karena apabila ditambah input, justru produknya menurun. Jadi kita tidak mungkin menambah biaya, tetapi justru akan menurunkan hasil. Jadi pada daerah ini kita akan malah rugi nantinya, karena produksinya akan menurun, sehingga hasilnya nanti akan turun. Nah, daerah 1 dan daerah 3 tadi dikatakan daerah irasional, yaitu daerah di mana keuntungan maksimum tidak terjadi. Selanjutnya adalah daerah 2. Daerah 2 ini adalah daerah tempatnya keuntungan maksimum terjadi, di mana pada waktu itu dimulai dari perpotongan antara average product dengan marginal product. Marginal product itu menunjukkan bahwa tambahan hasilnya semakin menurun. Walaupun semakin menurun, itu kita masih melihat berapa harga produk dan berapa harga inputnya. Apakah tambahan penerimaannya nanti itu masih lebih besar dibandingkan dengan, jadi tambahan penerimaan masih lebih besar dibandingkan tambahan biayanya. Nah, ini karena belum diketahui harga outputnya dan harga inputnya, maka kita hanya memperkirakan bahwa daerah di sinilah yang nanti keuntungan maksimum terjadi. Jadi daerah rasional atau daerah 2 yaitu daerah di mana keuntungan maksimum terjadi. Jadi tadi hubungan antara total product, marginal product, dan average product. Nah, sekarang akan kita berikan contoh apabila dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Jadi misalnya total produk ini itu kita beri model hubungan TP sama dengan 2X plus 0,4X kuadrat
min 0,02 X pangkat 3. Nah, pertanyaannya nanti adalah berapakah besarnya produk pada titik A dan berapakah besarnya input pada titik X1 yang menghasilkan marginal product itu maksimum. Nah, demikian nanti pada titik B berapakah penggunaan inputnya dan berapa penggunaan input pada titik X3 ini atau titik C. Jadi nanti dengan demikian kita akan bisa mengetahui berapa penggunaan input untuk menghasilkan output yang maksimum. Kalau di sini adalah kita akan mengetahui berapa penggunaan input untuk menghasilkan produk rata-rata yang maksimum. Sedangkan di sini kita akan mengetahui nanti berapakah penggunaan input untuk menghasilkan produk marginal yang maksimum. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah X1 di sini? Untuk menjawab ini, kita akan bisa mengetahui melalui kurva ini, kurva marginal product. Karena dengan kurva marginal product ini, kita akan bisa menentukan apabila marginal produknya itu maksimum, berapakah X1-nya. Nah, marginal product yaitu sama dengan turunan pertama total produk. Jadi turunan pertama dari total produk ini, sehingga hasilnya sama dengan 2 X pangkat 0. Jadi pangkatnya adalah dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, karena X-nya itu pangkat 0 berarti nilainya 1, sehingga di sini 2. Kemudian ditambah 0,8. 0,8 itu berasal dari 2 kali 0,4 sama dengan 0,8. X-nya itu pangkat 1, yaitu 2 dikurangi 1. Kemudian dikurangi 0,06 X kuadrat. 0,06 itu berasal dari 3 kali 0,02. Sedangkan X-nya pangkatnya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari puncak marginal produknya, itu adalah diturunkan lagi. Itu marginal product aksen atau turunan pertama dari marginal product atau sama dengan turunan kedua dari total product, itu sama dengan 0,8 dikurangi 2 kali 0,06 X pangkat 1. Jadi hasilnya 0,8 dikurangi 0,12 X, dan itu supaya maksimum harus sama dengan 0 supaya hasilnya nanti maksimum. Nah, sehingga X1 sama dengan 0,8 dibagi 0,12 sama dengan 6,67. Jadi X1 ini hasilnya sama dengan 6,67 untuk menghasilkan produk marginal yang maksimum. Kemudian di titik B, berapakah X-nya? Berapakah X2? Kita bisa mencari X2 dengan jalan menentukan AP maksimum atau average produknya maksimum, di mana AP itu rumusnya adalah total produk dibagi dengan inputnya, yaitu TP total produk dibagi dengan X sama dengan 2. Jadi ini 2X dibagi X sama dengan 2 ditambah 0,0 ditambah 0,4X, jadi 0,4 X kuadrat dibagi X dikurangi 0,02 X kuadrat. Jadi 0,02 X pangkat 3 itu dibagi X, sehingga hasilnya adalah 0,02 X kuadrat. Nah, supaya ini bisa dicari X2 nya, ini kita cari nilai maksimumnya, yaitu dengan jalan menurunkan turunan pertama FP sama dengan 0,4 min 0,04 X, supaya maksimum itu harus sama dengan 0, sehingga X sama dengan X2 0,04 0,4 dibagi 0,04 sama dengan 10. Nah, selanjutnya berapa X3? Berapa
besarnya input yang digunakan agar produknya itu maksimum. Produk maksimum terjadi jika marginal produknya itu sama dengan 0. Jadi marginal produk itu sama dengan total produk aksen atau turunan pertama total produksi sama dengan 2 plus 0,8x min 0,06x kuadrat. Ini supaya maksimum harus sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, jadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Hasilnya diperoleh X3 sama dengan B nya adalah 0,8, jadi min 0,8 dikuadratkan 4 kali A nya adalah 0,06 dan C nya adalah 2 dibagi 2 kali A yaitu 0,06. Hasilnya sama dengan 15,4858. Jadi X3 itu 15,4858. Jadi untuk menghasilkan produk yang maksimum digunakan input sebesar 15,4858. Jadi ini tadi apabila dinyatakan dalam bentuk matematik dan dalam perhitungan angka-angka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.